Video tutorial kali ini, Bu Sitros akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi string pada Microsoft Excel. Jadi fungsi ini untuk memanipulasi karakter atau tipe data string, atau yang biasa kita kenal dengan istilah manipulasi teks. Nah, yang pertama yaitu fungsi left. Fungsi left ini berguna untuk menampilkan karakter yang dimulai dari sisi sebelah kiri teks. Bagaimana prakteknya? Perhatikan Bu Sitros ini ya. Jadi kita akan memanipulasi teks tulisan kelas 9A terlebih dahulu. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Jadi sama dengan left, kemudian kurung buka. Kemudian kita klik data mana yang akan kita edit, kemudian kita kasih koma. Nah, tanda koma ini juga tergantung dari versi Excel kalian masing-masing. Nanti mungkin ada siswa yang memakai tanda titik koma. Nah, kemudian di sini ada tertera num char. Berarti ini adalah berapa karakter yang ingin ditampilkan, sehingga nantinya hasilnya yang dikehendaki seperti ini. Ya, jadi kita hitung. Di sini ada K, itu adalah urutan pertama, 1, E2, L3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, di sini anak-anak tanda baca harus kita hitung. Jadi semua yang ada di dalam tombol keyboard itu juga tergolong karakter ya, termasuk tanda baca. Baiklah, setelah ini kita enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Begitu juga pada soal yang kedua, ada data bertuliskan TIK strip 1, 2, 3, 4, 5 titik koma. Nah, kita akan menampilkan hasil leftnya seperti ini, TIK strip 1. Maka kita lakukan seperti ini, sama dengan left, buka kurung. Di sini ada petunjuk teks, berarti di sini kita tunjuk pakai mouse data yang ingin kita manipulasi, sehingga akan tampil alamat sel seperti ini, B5 ya, koma, num char ini adalah berapa jumlah karakter yang akan kita inginkan untuk tampil ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini tanda strip ini juga kita hitung. Lakukan hal yang sama untuk soal ini. Yang ingin kita tampilkan adalah min titik 2021, data yang dimanipulasi adalah ini, koma, kemudian num char ini adalah berapa jumlah karakter yang akan diambil atau ditampilkan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Selanjutnya untuk fungsi right ini terbalik dari fungsi left ya, jadi kebalikannya. Right ini untuk menampilkan karakter yang kita mulai hitungannya dari sisi sebelah kanan teks. Baik, kita praktekkan. Caranya mirip dengan left ya. Kita ketik sama dengan right, buka kurung. Nah, di sini petunjuknya adalah teks. Maka teks ini kita klik mouse, mana data teks yang akan kita manipulasi, kita edit. Kasih koma, kemudian num char. Num char ini adalah berapa jumlah karakter yang dikehendaki untuk ditampilkan atau diambil. Nah, hasil yang dikehendaki adalah ini, A spasi 9A. Maka kita hitung A1, S2 spasi 3, angka 9 urutan keempat, A ini urutan kelima. Jadi ada 5 karakter. Jadi mengambil dari sisi kanan. Ya, kita enter, maka hasilnya seperti ini, sama ya. Lakukan hal yang sama untuk teks ini, sama dengan right, buka kurung,
kita klik tunjuk mouse, data teks mana yang akan kita manipulasi, kita kasih koma, kemudian numchar berapa karakter yang mau ditampilkan. Kita lihat yang ditampilkan hasilnya yang dikehendaki seperti ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat, tanda titik koma, tanda strip ya, semua yang ada di tombol keyboard itu dianggap karakter. Lakukan hal yang sama untuk soal berikutnya. Kita klik ini, kita kasih koma, kemudian berapa jumlah karakter yang mau diambil, kita ambil dari sisi kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mesti terus ingatkan anak-anak, tanda koma ini nanti tergantung pada Excel di komputer masing-masing ya. Apakah di setting koma ataukah titik koma. Kita enter. Ingat, semuanya diketik tanpa spasi ya, seperti pengetikan rumus Excel yang lainnya. Nah, selanjutnya mari kita praktekkan fungsi len. Fungsi len ini digunakan untuk menghitung berapa banyaknya karakter ya. Mari kita coba. Sama dengan len buka kurung, kemudian ini hanya kita diminta untuk menunjuk teks mana yang dikehendaki. Nah, kita akan menghitung berapa jumlah karakter pada tulisan ini. Kita tekan enter, maka hasilnya adalah 8. Coba kita cocokkan. K ini karakter ke-1, E kedua, 3, 4, 5, spasi karakter ke-6, 9 karakter ke-7, huruf A ini karakter ke-8. Jadi total semua karakter adalah 8. Berikutnya sama dengan len. Kita coba soal yang ada ini. B13 berapa jumlah karakternya? 10. Silakan kalian cek sendiri ya. Kita coba soal berikutnya, sama dengan len, kita tunjuk teks mana yang akan kita hitung total karakternya. Kita tekan enter. Ya, jadi cukup mudah sekali. Len ini hanya untuk menghitung berapa jumlah karakter keseluruhan. Ya, ingat, karakter adalah semua yang ada di keyboard, baik itu huruf, angka, tanda baca maupun spasi. Oke, next. Selanjutnya kita mencoba fungsi mid. Dari kata middle ya, ini berguna untuk menampilkan karakter yang dimulai dari sisi tengah teks. Dari sisi tengah teks. Ya, kita coba. Di sini ada data kelas 9A, hasil mid yang dikehendaki adalah ini. Busitros akan menampilkan tulisan last spasi 9 ya. Kita ambil dari data ini. Caranya kita sama dengan mid. Nah, di sini ada teks. Teks ini berarti sama seperti yang tadi ya. Kita tunjuk teks mana yang akan kita jadikan acuan. Kemudian kita kasih koma atau tanda titik koma ya, tergantung Excelnya kalian masing-masing. Selanjutnya di sini petunjuknya adalah start num. Artinya karakter mana yang menjadi titik mulainya kita menghitung. Nah, di sini kita lihat L ini adalah karakter keberapa dari tulisan ini. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, L adalah karakter ketiga. Kemudian numchar. Numchar sama kayak yang tadi ya. Numchar ini adalah jumlah karakter yang akan diambil, yang kita hitung dari mulai karakter yang ketiga tadi. Jadi L ini dianggap karakter pertama ya, karena kita akan menampilkan last 9. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti ini. Jadi ingat, spasi juga dihitung. Artinya apa? Saya akan menampilkan 5 karakter, yaitu last spasi 9, yang dimulai dari start karakter ketiga dari data ini. Kita tekan enter. Oke, selanjutnya kita coba soal kedua, sama dengan mid. Kita tunjuk teks mana yang akan kita eksekusi. Kita kasih tanda koma. Berikutnya adalah
start num. Karakter mana yang menjadi start awal? Ya, di sini yang dikehendaki kita mulai dari huruf K. Kita lihat di sini K adalah karakter keberapa? Kita hitung 1, 2, 3. Jadi K adalah karakter ketiga. Koma. Kemudian num char ini adalah jumlah karakter yang akan kita ambil. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk soal ini. Kita kasih koma. Start num dari mana? Kita menghendaki mulai dari angka 2. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tanda titik ini jangan lupa dihitung. Koma. Kemudian num char ini adalah jumlah karakter yang akan kita panggil, kita ambil. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya fungsi teks yang berikutnya, fungsi lower. Fungsi ini digunakan untuk mengubah semua karakter menjadi huruf kecil. Ini sangat mudah sekali. Kita coba pada teks keyboard, ini huruf besar, kita ubah menjadi seperti ini, keyboard huruf kecil. Maka kita cukup mengetik seperti ini, sama dengan lower, ya, buka kurung, kita tunjuk teks yang akan kita ubah, tekan enter. Jadi cukup seperti ini saja. Nah, berikutnya sama dengan lower, buka kurung, kita tunjuk teks yang akan diubah menjadi huruf kecil. Sini B22 ya. Lakukan hal yang sama untuk soal yang bertuliskan web designer. Jadi ingat, alamat sel ini jangan diketik manual ya, tapi kalian cukup klik mouse pada teks yang dituju. Supaya apa? Supaya teliti ya. Selanjutnya fungsi upper, ini kebalikannya lower. Jadi kalau upper ini digunakan untuk mengubah semua karakter menjadi huruf besar atau huruf kapital. Ya, contoh seperti ini, ada data bertuliskan JavaScript. Ini J-nya besar, S-nya besar, yang lainnya huruf kecil. Akan kita ubah menjadi JavaScript seperti ini, menjadi huruf besar semua. Maka sama dengan upper, buka kurung, kita klik saja data yang akan kita manipulasi, kita tutup kurung seperti ini, lalu tekan enter. Ya, lakukan hal yang sama untuk soal yang lainnya. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat mudah sekali. Ya, jadi semua karakter berubah menjadi huruf besar. Oke, fungsi string yang berikutnya adalah proper. Jadi proper ini digunakan untuk mengubah karakter menjadi huruf besar hanya di setiap awal kata saja. Ya, kita coba. Di sini ada tulisan teks Bahasa Nasional Indonesia, semuanya huruf kapital. Kemudian kita inginkan hasilnya seperti ini, hanya huruf B, N, dan I saja yang menjadi besar, yang lainnya menjadi huruf kecil. Maka kita ketik proper. Buka kurung, kemudian kita tunjuk teks mana yang ingin diubah. Ya, yang ingin diubah ini, tutup kurung. Jadi hanya seperti ini saja, mudah sekali. Ya, lakukan hal yang sama untuk soal berikutnya. Jadi di sini ada huruf, ada teks yang hurufnya kecil semua, kemudian kita ubah menjadi huruf awalnya besar semua. Ya, N, K, R, I. Jadi huruf awal di setiap kata menjadi besar. Soal berikutnya, lakukan hal yang sama.
Ada tulisan kriteria ketuntasan minimal, kriterianya huruf besar semua, yang lainnya kecil. Kita kehendaki seperti ini, hanya K, K, M. Jadi huruf awal di setiap kata saja yang besar. Oke, selanjutnya fungsi concatenate, ya. Kita baca concatenate. Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan data atau teks pada setiap sel. Contohnya, Bu Citros punya kata Microsoft pada F30 pada kotak sel ini, ya. Bu Citros juga punya kata Office pada G30. Nah, dua sel ini akan saya gabungkan menjadi satu sel kata-katanya, ya. Maka saya ketik concatenate, ya. Kita klik, buka kurung, kita klik, kemudian kita pisahkan dengan koma, kita pisahkan lagi dengan koma atau titik koma. Seandainya ada 3 sel atau 4 sel atau 5 sel atau lebih, ya kita cukup pisahkan dengan tanda koma saja. Nah, jadi seperti ini. Jadi saya ingin menggabungkan isi teks di F30 digabungkan dengan isi teks yang ada di sel G30. Jadinya seperti ini. Ya. Kita coba yang berikutnya. Concatenate, buka kurung, kita tunjuk sel yang akan digabungkan, kemudian kita kasih pemisah tanda koma atau titik koma. Selanjutnya tunjuk lagi sel lain yang akan kita gabungkan. Begitu seterusnya, ya. Concatenate, buka kurung, kita tunjuk sel yang akan digabungkan, dipisahkan dengan koma, kemudian tunjuk lagi sel yang akan digabungkan, ya. Begitu seterusnya. Baiklah anak-anak, demikianlah video tutorial dari saya. Jadi video ini berisi tutorial penggunaan 8 fungsi string, ya, untuk memanipulasi sebuah data bertipe teks atau karakter, atau kita kenal dengan istilah string. Selanjutnya silakan kalian coba praktekkan berulang-ulang, ya, agar mudah memahaminya dengan mengerjakan latihan soal praktek dari Bu Citros. Semoga diberi kemudahan memahami ini, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan terus berkarya.